Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Koci. Bagaimana kabar teman-teman semua pada hari ini? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebaikan kepada kita bersama. Baik teman-teman, pada hari ini Kak Oci akan mencoba men-sharing beberapa tips dan trik bagaimana cara membaca Al-Quran dengan lancar yang bisa dipelajari dengan cepat. Nah, jadi bagaimana kita bisa belajar Al-Quran dengan lancar, namun belajarnya itu dengan cepat, seperti itu. Nah, namun sebelumnya Kak Oci mau bertanya nih, apakah teman-teman ada mengulang-ulang belajar mengajinya? Semoga ada ya. Nanti silakan teman-teman dipelajari terus, dilihat video-video belajar kita sebelumnya. Di channel Kak Oci ini ada kita belajar irama di Oci Yosi Official ini. Kemudian juga ada Oci Yosi Tajwid bagi teman-teman yang ingin belajar mengenai tajwid. Nah, jadi ini sedikit motivasi ya untuk kita semua. Nah, karena belajar Al-Quran ini tidak ada kata-kata terlambat. Jadi siapapun yang ingin belajar, mulailah, terus berusaha. Jika ada kemauan kita, insya Allah kita bisa membaca Al-Quran ya. Dan hari ini kita akan mencoba bagaimana cara membaca Al-Quran itu dengan lancar dan juga cepat. Nah, yang pertama yaitu teman-teman harus mengenal huruf-huruf hijaiyah. Ibarat kita kalau belajar dalam bahasa atau huruf abjad, itu ada A, B, C. Nah, itu disebut dengan huruf abjad. Kalau di dalam Al-Quran itu ada huruf hijaiyah, ada alif, ada ba, ada ta ya. Nah, di sini teman-teman harus menguasai, harus hafal ya, wajib. Jadi teman-teman harus menghafal 29 huruf hijaiyah. Silahkan nanti bagi teman-teman yang masih pemula dihafal, wajib ya dihafal 29 huruf hijaiyah ini. Silahkan dibaca, kemudian bisa dikenal di Iqra ya. Kalau di Iqra itu ada di Iqra 1 ya, alif, ba, ta sampai ke 29 hurufnya. Kemudian jangan lupa teman-teman harus tahu bacaan huruf hijaiyahnya ketika ada sambungan seperti itu. Jadi misalnya minna, minna. Nah, itu kan bersambung. Manna, itu ada sambungan, ada huruf ma, ada na. Nah, kalau huruf hijaiyahnya ada mim, ada nun. Dikatakan ada sambungan ayatnya manna, itu satu kata seperti itu. Poin kedua adalah memahami tanda baca atau harokat. Nah, tanda baca, apakah teman-teman sudah tahu nih apa itu tanda baca? Nah, kalau Kak Oci gambarkan, atau silakan teman-teman buka Al-Qur'annya. Di dalam Al-Qur'an itu misalnya ada alhamdulillah. Nah, kalau hurufnya itu ada alif di A ya. A. Nah, di atasnya itu ada tanda. Di atasnya itu ada tanda seperti garis ya. Di atasnya itu disebut dengan tanda baca. Jadi A bacanya. Kemudian kalau seandainya nun ya, itu kan kalau huruf hijaiyahnya nun. Kalau diberi tanda baca, tanda bacanya fathah ya, di atas, baris atas itu disebut dengan na, bukan nun lagi ya. Nah, jadi huruf hijaiyahnya ada nun, kemudian diberi tanda baca atau baris di atas. Contohnya ya, contohnya baris di atas itu disebut dengan na, itu dibaca dengan na. Begitu juga dengan mim, contohnya mim, huruf hijaiyahnya mim, mim ya. Kemudian kita beri tanda baca fathah, itu bacanya menjadi ma ya, karena barisnya di atas. Tapi kalau barisnya di bawah atau tanda bacanya disebut dengan kasroh, itu menjadi mi ya. Jadi tanda baca itu ibarat vokal ya, huruf vokal. Nah, kalau ibarat kita belajar bahasa, itu ada huruf vokal. Apa itu huruf vokal? A, I, U, E, O. Nah, begitu juga dalam Al-Quran. Itu ada tanda baca. Tanda baca
sama dengan huruf vokal seperti itu. Tanda bacanya ada A baris di atas, I baris di bawah atau kasroh, kemudian U itu disebut dengan dhammah atau U ya. Jadi tanda baca itu ada fathah, ada kasroh, ada dhammah ya, ada sukun ya. Kemudian ada tasydid dan lain sebagainya. Jadi setelah teman-teman mengenal, menguasai, sudah menghafal huruf hijaiyah, sudah tahu nih sambungan huruf hijaiyah itu gimana bentuknya ya atau gimana bacaannya, teman-teman harus mengenal tanda bacanya. Kemudian juga harokatnya. Tanda baca tadi ya. Kemudian harokat. Nah, harokat tuh panjangnya seperti itu. Misalnya ada ma, kan ada tanda panjang ya, ada tanda alif yang bersambung di huruf ma, itu disebut dengan harokat. Berapa harokat? Itu dibaca 2 harokat, ma ya. Kemudian ada juga seperti mi, ada huruf ya mati, ada mim, kemudian ada kasroh di bawahnya bertemu dengan ya mati. Itu harokatnya berapa? Itu harokatnya ada 2 harokat atas 1 alif, bacanya mi. Nah, harokat itu sama dengan ketukan. Jadi jika teman-teman ragu dengan berapa harokat ini, jadi sama dengan berapa ketukan ini ya. Jadi mi 1 2 ketukan. Mi seperti itu. Jadi bagaimana caranya Kak kita agar mengenal huruf hijaiyah ini? Gimana caranya mengenal tanda baca ini? Nah, teman-teman gak usah ragu, gak usah takut. Sekarang sudah banyak sumbernya. Teman-teman bisa buka YouTube mengenai huruf hijaiyah. Silakan ya, otodidak belajarnya. Nah, bagi teman-teman yang agak kesulitan otodidak, silakan dicari guru-guru yang bisa teman-teman percaya. Misalnya, dengan adanya sumber atau acuan kita belajar atau guru yang mengajari kita, itu akan memudahkan kita dalam mempelajari Al-Quran. Jadi, teman-teman silakan nanti belajarnya otodidak boleh, mencari guru juga boleh. Kemudian cara yang ketiga adalah mengetahui tajwidnya. Cara yang ketiga adalah memahami tajwid. Tajwid di sini bagaimana teman-teman itu membacanya dengan benar dan baik, ya. Jadi nggak berantakan. Misalnya mana minu seperti itu. Harusnya mana minu seperti itu. Jangan mana minu, itu nggak ada tajwidnya ya. Itu hanya membaca huruf hijaiyah dengan tanda bacanya aja. Tajwidnya belum. Karena di sini ada tajwidnya mana minu. Nah, mana. Nah, nun tasydid itu kalau ada teman-teman bertemu dengan nun tasydid itu disebut dengan gunnah. Nah, gunnah ini yang disebut dengan tajwid ya. Mana minnu. Nah, minnu nun tasydid, masih nun tasydid itu disebut dengan gunnah ya. Mana. Kalau seandainya nanya panjang, nah seperti itu ya. Itu disebut dengan mad asli ya, karena ada fathah bertemu dengan alif, maka dibaca 2 ketukan. Jadi berhubungan ya dari huruf hijaiyah, tanda baca sampai ke tajwid. Jadi teman-teman harus menguasai, harus tahu mengenai ini dulu. Bagaimana teman-teman sudah tergambar mengenai tajwid? Jadi teman-teman membacanya itu harus benar, dengan baik, sesuai dengan kaidah bacaannya. Itu disebut dengan tajwid. Tajwid itu ada iqlab, ada izhar, ada ikhfa, banyak ya tajwidnya. Jadi seperti itu dulu gambaran pertama mengenai tajwid. Mana. Nah, jadi bahkan bacanya mana, tapi mana didengungkan, digunnahkan. Nama tajwidnya gunnah. Kemudian lanjut yang keempat. Bagaimana cara kita agar belajarnya lancar dan cepat? Setelah kita kenal huruf hijaiyah, tanda baca atau harokat, kemudian sudah kenal tajwid, kemudian langkah selanjutnya adalah mempraktekkan. Nah, mempraktekkan ya, mempraktekkan atau mendalami lagi. Cara mendalaminya gimana Kak? Kalau tadi kan kita baru mengenal nih, kalau mendalaminya gimana? Caranya untuk pertama kali atau pemula teman-teman bisa membaca surah pendek dulu. Karena pada surah pendek ini kan ayatnya pendek-pendek. Nah, jadi teman-teman
agar lebih nggak jenuh ya, atau lebih mudah, silahkan dibaca dulu surat pendek. Silahkan dulu mulai dari surat pendek. Setelah surat pendek baru ke surat yang ayatnya panjang, seperti itu. Kemudian langkah berikutnya adalah membuat jadwal dan sungguh-sungguh. Jadi teman-teman harus menjadwalkan diri kita ini belajar dengan rutin ya, dengan sungguh-sungguh. Jadi silakan teman-teman atur waktunya kapan teman-teman senang atau bisa belajar itu. Pada hari ini misalnya teman-teman subuh misalnya udah belajar ya, kemudian maghrib mengulang-ulang. Besok kayak gitu juga, subuh maghrib. Atau bagi teman-teman yang belajarnya sama guru, silakan disesuaikan jadwalnya dengan guru. Kadang ada yang siang, kadang ada yang sore ya, juga ada yang malam ya. Silakan teman-teman jadwalkan, dengan syarat teman-teman memang harus sungguh-sungguh, memang harus berusaha dengan maksimal. Insya Allah akan mudahkan semuanya. Kalau saran Kak Oci, baiknya teman-teman belajarnya subuh ya, sama dengan setelah maghrib. Karena memang setelah subuh itu otak kita itu sudah beristirahat seperti itu. Kalau maghrib juga seperti itu. Kalau maghrib kita udah mau istirahat juga. Semua aktivitas sudah selesai ya, insya Allah ya. Yang aktivitasnya dari pagi sampai sore ya. Kalau malam bisa subuh, bisa siang. Itu tergantung teman-teman sih sebenarnya. Tapi kalau saran Kak Oci, memang baiknya kita itu belajar di setelah subuh sama setelah maghrib. Kemudian langkah selanjutnya, yang pertama tadi ya, yaitu mencari guru mengaji atau sumber untuk belajar mengaji. Kenapa? Kenapa harus kita mencari sumber, harus belajar sama guru? Alasannya adalah kalau nggak ada sumbernya, tidak ada referensinya untuk belajar, kita belajarnya dari apa gitu ya. Jadi teman-teman, kalau memang mau fokus untuk belajar mengaji, silahkan dicari sumbernya, misalnya di YouTube, misalnya di banyak sekali, bisa di buku, bisa ya. Jadi teman-teman silahkan belajar, gali terus, cari referensi yang membuat teman-teman senang untuk belajar. Silahkan, banyak sekali pada saat sekarang ini. Silahkan belajar, silahkan dipilih guru di online bisa, dan juga bagi teman-teman yang langsung juga boleh. Seperti belajar mengaji dengan guru yang dekat-dekat di rumah kita, boleh. Itu sangat baik sekali. Kalau Kak Oci dulu belajarnya memang seperti itu. Langsung mencari guru, berhadapan langsung dengan guru. Jadi jika kita ada yang salah, misalnya ada yang harus diperbaiki, guru kita bisa langsung memberikan masukan seperti itu. Jadi tidak ada yang membuat kita itu terbatas dalam belajar. Sudah banyak sekarang teknologi-teknologi yang bisa membuat kita itu belajar dengan orang lain meskipun jaraknya jauh. Ya, jadi teman-teman bisa Zoom ya. Pokoknya teman-teman harus ada kemauan yang tinggi untuk belajar. Insya Allah, Allah akan mudahkan. Percayalah itu. Jadi silakan teman cari ya gurunya, guru belajar mengaji, mau online atau offline, atau mau belajar dari YouTube juga boleh. Ya, silakan. Sudah banyak media pembelajaran mengenai mengaji ini saat sekarang ini. Tinggal kita lagi ya, tinggal kita mau atau nggak maunya lagi dalam belajar. Mudah-mudahan teman-teman semua ini yang nonton pada hari ini mempunyai tekad yang kuat dalam belajar membaca Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran ini memang pahalanya sangatlah besar ya. Bekal buat kita di akhirat nanti. Bekal buat anak-anak cucu kita nanti. Jika anak-anak cucu-cucu kita pandai mengaji, kita ajarkan. Nah, sedikit banyaknya pahalanya pasti buat kita. Seperti itu. Jadi itulah tips dan triknya ya. Itulah caranya. Silahkan teman-teman cari guru mengajinya ya, atau sumber untuk belajar mengaji. Kemudian yang terakhir, belajar dengan rutin ya. Belajar dengan rutin. Jadi teman-teman memang harus rutin dalam belajar. Kalau misalnya teman-teman belajar sekarang, besok enggak, setelah itu belajar, terus enggak lagi, itu kan sama aja memang bisa kita gitu, cuman nggak mantap, nggak lancar. Jadi kita terima apa adanya aja, kita nggak memaksimalkan belajar kita jadinya.
Kita udah belajar huruf hijaiyah, sudah belajar tanda baca, kemudian udah belajar tajwid ya, udah menjadwalkan, udah kita buat jadwal nih, kemudian udah kita cari guru. Terus besok-besoknya teman-teman gak mau rutin, gak mau konsisten ya belajarnya. Jadi yang kita dapat ya apa adanya aja jadinya gitu. Jika teman-teman mau lancar, mau cepat belajarnya, silahkan rutin belajarnya, silahkan. Sampai tua pun gak apa-apa, gak apa-apa ya. Kak Oci aja sekarang masih belajar, jadi kita di sini sama-sama belajar ya. Jadi itulah menurut Kak Oci bagaimana caranya kita agar bisa belajar mengaji itu dengan lancar dan cepat. Itulah beberapa cara yang bisa Kak Oci sharing pada hari ini. Silakan nanti bagi teman-teman yang ingin menambahkan ya pengalaman belajar mengajinya, silakan ditulis di kolom komentar. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua dan Kak Oci juga ya. Dan jangan lupa nih teman-teman, bagi yang udah lanjutan belajar mengajinya, diulang-ulang terus ya iramanya agar bacaannya itu indah didengar. Silakan nanti dilihat-lihat video Kak Oci yang pernah Kak Oci upload, silakan dipelajari. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Baik, itulah pelajar kita pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kak Oci mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan, baik dalam menyampaikan atau dalam membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.